Selamat siang, Prof. Firmansyah. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Mbak Dini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana nih, Prof, aktivitasnya Prof di tengah pandemik ini, Prof? Ya, tetap sama ya. Tetapi memang kalau suasana pandemik ini kan kita harus menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, tetap dengan protokol kesehatan, dan yang penting adalah dipastikan semua tugas pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik, meskipun tanpa kehadiran fisik ya. Jadi kampus itu harus tetap dipastikan berjalan, penerimaan mahasiswa baru, kegiatan belajar mengajar, assignment dosen, dan lain-lain. Profesor, jadi langsung aja nih, Prof. Iya. COVID-19 ini kan dampaknya juga di berbagai sektor, terutama yang terpukul tentunya di sektor ekonomi, Prof. Juga pemerintah sudah menggelontorkan ya, Prof, dan juga menerapkan berbagai kebijakan ekonomi. Kalau menurut Profesor sendiri, tanggapannya apa nih, Prof, terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah sejak pandemik ini, Prof? Ya, memang pemerintah sudah mengalokasikan sejumlah anggaran dan juga langkah-langkah strategis ya, baik itu di tingkat kebijakan, di tingkat arahan, himbauan, sampai juga di tingkat personil, pembentukan unit gugus tugas dan lain-lain. Kalau dari sisi anggaran, kita sudah tahu alokasi anggaran penyelamatan ekonomi nasional itu sekitar 695 triliun untuk di tahun 2020. Tentu programnya beraneka ragam ya, dari mulai stimulus untuk sektor UMKM, kemudian juga ada kartu prakerja, kemudian juga ada bantuan sembako, kemudian juga ada restrukturisasi hutang yang dilakukan oleh institusi katakanlah seperti OJK bersama-sama dengan perbankan nasional, kemudian juga ada stimulus untuk tenaga kesehatan, dan tentunya pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan. Kemudian di tahun depan, di tahun 2021, kalau kita lihat diskusi antara Kementerian Keuangan dan DPR, itu juga dianggarkan sekitar 356 triliun anggaran untuk penyelamatan ekonomi nasional di tahun 2021. Jadi saya rasa berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk pertama merawat orang-orang yang terkena dampak positif COVID-19. Kemudian yang kedua, mencoba untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di sejumlah kota besar dan juga beberapa daerah di tanah air. Kemudian yang ketiga, tentu merehabilitasi dampak kerusakan di bidang ekonomi akibat adanya COVID-19 ini. Jadi baik di sektor UMKM, untuk pemulihan daya beli masyarakat, untuk menstimulus dunia usaha, itu juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya rasa memang COVID-19 ini tentu tidak mudah dan tidak sederhana persoalannya. Dan saya rasa tidak hanya Indonesia yang mengalami, berbagai negara juga mengalami tren kenaikan positif COVID-19 juga masih terjadi, dan angka kematian juga masih tinggi. Jadi saya rasa yang perlu kita kedepankan saat ini adalah semangat kebersamaan, bersatu padu untuk bersama-sama secara kolektif meringankan beban saudara-saudara kita, sekaligus juga menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, sekaligus juga agar kita juga tidak menulari orang-orang di sekitar kita. Apakah kebijakan ekonomi itu yang diluncurkan selama pandemik bisa menanggulangi krisis yang terjadi saat ini, Prof, terutama di Indonesia sendiri? Ya, kalau konteksnya adalah menanggulangi krisis dalam arti mencegah krisis,
resesi tentu ya, karena krisis dan resesi itu dua hal yang berbeda. Kalau resesi itu kan terminologinya 2 kali pertumbuhan kuartalan itu negatif, maka suatu negara dimasukkan dalam kategori resesi. Ada yang mengartikan itu pertumbuhan kuartalan, tetapi ada yang juga mengartikan pertumbuhan antar kuartal. Jadi kalau pertumbuhan antar kuartal sebenarnya dari kuartal terakhir 2019 menjadi ke kuartal pertama 2020 dan kuartal pertama 2020 ke kuartal kedua 2020 sebenarnya pertumbuhannya sudah negatif. Jadi kita sudah masuk resesi. Tanpa menunggu publikasi dari BPS di kuartal ketiga, kita hampir dipastikan kita tumbuh negatif. Jadi kalau dua terminologi ini tentu menegaskan bahwa Indonesia sudah masuk dalam suasana resesi di tahun 2020, paling tidak di kuartal 2 dan kuartal 3. Nah, kalau pertanyaannya apakah bisa mencegah resesi terjadi, saya rasa tidak ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa meringankan beban yang ditanggung oleh mereka yang terkena PHK, mereka yang dirumahkan dengan potongan gaji, dengan penundaan pembayaran, kemudian meringankan dunia usaha yang terbebani karena cicilan dan pokok hutang di sejumlah perbankan, saya rasa akan sangat membantu ya stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada perekonomian kita. Oke, apakah paket-paket stimulus yang diberikan pemerintah itu sudah cukup belum sih, Prof? Dan apakah ada yang belum tersentuh oleh pemerintah, Prof? Iya, memang kalau saya lihat daftarnya memang sudah lumayan komprehensif ya, baik dari sisi supply side maupun dari sisi demand side. Dari sisi supply side tentu memastikan bahwa faktor produksi di bidang ekonomi tetap berjalan, sejumlah paket stimulus juga dilakukan. Katakanlah misalnya pengurangan beban listrik untuk sejumlah industri dan pabrik itu juga diberikan oleh PLN untuk meringankan beban dari pabrik dan industri. Kemudian juga rencana untuk pemotongan dan pemangkasan pajak badan korporasi itu juga sudah dilakukan gitu ya. Kemudian dari sisi demand side tentu misalnya mereka yang pendapatannya kurang dari 5 juta per bulan itu diberikan insentif 600.000 per bulan selama 4 bulan. Dibayarkan 2 kali, jadi sekali transfer itu bisa dapat 1.200.000 gitu ya. Tentu ini semua diharapkan ketika likuiditas itu disalurkan ke masyarakat, harapannya adalah masyarakat bisa membelanjakan likuiditas yang diterima. Dan harapannya adalah ketika aktivitas pembelian itu dilakukan, tentu ini akan menarik sektor-sektor produksi lainnya. Hanya saja memang kalau kita lihat COVID-19 ini kan menghantam 2 pilar utama ekonomi. Yang pertama adalah people mobilization itu dihambat atau terhambat karena memang untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dulu ketika kita masih menganut PSBB dalam konteks yang lebih ketat, tentu transportasi umum juga dikurangi, kapasitas transportasi umum bis, kereta api, pesawat udara, kapal laut itu kan dikurangi dalam jumlah yang cukup besar kapasitasnya. Sehingga people mobilization itu bisa dikurangi sehingga penyebaran virus COVID-19 itu bisa dieliminir sebesar mungkin. Nah, yang kedua, dampak dari COVID-19 ini selain people mobilization juga adalah people gathering. Sehingga orang yang berkumpul itu juga dilarang juga. Sehingga dengan adanya orang berkumpul, tentu penyebaran virus ini akan semakin cepat dan akan semakin masif. Sehingga pesta-pesta, kemudian konser musik, kemudian acara dangdutan. Sekarang ini juga suasana pilkada juga di sejumlah titik itu juga laporan dari masyarakat sangat membantu ketika
sejumlah paslon itu melakukan acara kampanye yang memobilisasi massa sehingga protokol kesehatan itu tercederai, dan hal ini tentu menjadi perhatian kita semua agar sekali lagi penyebaran virus COVID-19 ini bisa kita hambat. Oke. Prof, selain paket stimulus itu kan juga pemerintah juga membantu untuk program UMKM. Nah, kalau menurut Prof sendiri, apa sih evaluasi bagaimana, apakah mudah untuk mendapatkan insentif dan stimulus untuk UMKM itu sendiri, Prof? Ya, tentu UMKM menjadi salah satu prioritas dari pemerintah, hasil pengamatan saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat hampir 99% untuk badan usaha di tanah air itu adalah sektor UMKM. Kalau dari sisi penyerapan tenaga kerja juga sangat besar, dan kontribusi kepada PDB Indonesia, ekonomi Indonesia juga sangat besar juga sektor UMKM. Sehingga UMKM adalah sektor yang strategis, baik dari sisi kontribusi kepada ekonomi nasional, kemudian bentuk badan usaha, dan juga penyerapan angkatan kerja. Dan UMKM saat ini terpapar akibat pandemi COVID dalam skala yang sangat besar, sehingga saya rasa itu perlu dibantu ya. Dan saat ini juga sudah lumayan banyak skema-skema yang dialokasikan pemerintah kepada sektor UMKM, dari mulai sisi pembiayaan, pendanaan, stimulus, sektor perpajakan, semua aspek itu dialokasikan agar beban UMKM itu menjadi lebih ringan. Memang kuncinya adalah UMKM itu kan dari sisi supply side. Katakanlah UMKM bisa menjual, tetapi kan harus ada pembelinya juga. Nah, pembelinya ini adalah daya beli masyarakat. Jadi menurut saya, menstimulus UMKM itu satu hal, tetapi tetap menjaga daya beli masyarakat itu hal yang lain, dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Mendapatkan insentif itu mudah nggak sih, Prof, di tengah pandemik ini, Prof, untuk UMKM sendiri? Ya, mendapatkan insentif tergantung insentifnya ya. Ada insentif yang memang harus diajukan, ada insentif yang memang sifatnya otomatis karena datanya sudah terdata di Kementerian UMKM dan Koperasi. Tentu semuanya melalui mekanisme dinas yang ada di daerah, kemudian ditabulasi di tingkat pusat, kemudian ditransfer. Jadi saya rasa sih tantangan saat ini adalah bagaimana pemerintah itu bisa menjadi lebih transparan lagi ya, baik dalam arti mensosialisasikan prosedur, kemudian SOP, bagaimana UMKM itu bisa mengakses pembiayaan dan stimulus dari pemerintah, dan sekaligus juga prosedur dan tahapan yang harus dilalui. Dan kecepatan speed dari implementasi kebijakan dan penyaluran anggaran itu menjadi kunci saat ini. Karena kalau kita lihat penyerapan anggaran dana PEN, penyelamatan ekonomi nasional, sampai beberapa minggu yang lalu masih di kisaran 34%. Dan ini kan jumlahnya masih jauh dari apa yang kita harapkan. Meskipun memang pemerintah berkomitmen di sejumlah kesempatan memastikan bahwa sampai akhir tahun 100% anggaran PEN itu bisa disalurkan. Kenapa penyaluran anggaran dan kecepatannya menjadi penting? Karena sebenarnya likuiditas ini yang sangat dibutuhkan oleh ekonomi kita di saat sektor swasta, sektor UMKM, sektor BUMN, dan pelaku ekonomi lainnya itu mengalami kesulitan dari sisi likuiditas. Oke, kalau dari kacamata Prof sendiri, bagaimana sih peran dari perbankan dan lembaga keuangan untuk menopang daya ekonomi di tengah, Prof? Sangat strategis dan sangat besar ya, karena perbankan ini kan fungsinya intermediary function ya.
mengintermediasi pihak yang punya kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dan tentu pihak yang kelebihan dana menempatkan dananya baik dalam bentuk deposito, baik dalam bentuk tabungan, di perbankan. Kemudian bank itu menyalurkan dalam bentuk kredit, dalam bentuk pinjaman ke mereka yang membutuhkan. Tanpa fungsi intermediary tidak ada sistem perekonomian yang bisa jalan. Jadi tidak ada uang yang disalurkan dalam bentuk kredit maupun kelebihan likuiditas tanpa mereka berani mengambil kredit, itu juga menjadi sebuah persoalan bagi ekonomi suatu negara. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tentu banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan dalam mencicil baik itu pokok maupun bunga dari kredit yang diambil. Katakanlah dia yang sudah ngambil 2-3 tahun yang lalu dan sudah mulai berjalan proses cicilannya, tetapi ketika adanya pandemi COVID, penjualannya tidak bisa berjalan, mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak ada uang untuk membayar cicilan. Ditambah lagi profil banyak pengusaha kita ini yang nafasnya itu tidak jangka panjang. Jadi seringkali katakanlah sektor UMKM, kemudian sektor swasta itu nature bisnisnya adalah memutarkan uang daily basis, kalau enggak weekly basis. Jadi kalau dapat minggu ini, dipesankan barang untuk dijual atau diproduksi untuk minggu depan. Jadi begitulah kira-kira siklus. Nah, semakin pendek siklus perputaran uang, tentu tingkat daya tahan dan nafas dari pengusaha kita juga semakin pendek. Ketika pandemi COVID ini berlarut-larut, tentu kesulitan keuangan itu dialami oleh banyak pengusaha nasional kita. Dan saya rasa itu tugas dari perbankan, dan alhamdulillah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, juga sudah memberikan relaksasi bagi sejumlah bank nasional kita untuk merestrukturisasi hutang-hutang korporasi dan sektor UMKM. Kalau tidak salah, sudah hampir 900 triliun total hutang nasional itu yang sudah direstrukturisasi menurut catatan OJK. Dan saya rasa ini salah satu bukti bahwa seberapa dalam dan seberapa parah pandemi COVID-19 ini telah memukul sektor ekonomi nasional kita. Kalau menurut Prof sendiri, bagaimana sih peran BUMN untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sendiri, Prof? Tentu BUMN ini kan berada di dua kaki ya, satu kaki public service dan satu lagi komersial basis ya. Jadi ada memang sejumlah BUMN yang diamanatkan oleh konstitusi, oleh pemerintah, dan oleh negara untuk menyelenggarakan public service. Seperti apa? PLNI, PLN, kemudian kereta api, Pertamina juga dalam berbagai hal melakukan public service obligation. Kemudian ada perusahaan PGN, BRI untuk financial inclusion di desa-desa, itu kan juga biayanya juga sangat tinggi ya. Nah, tapi juga ada kelompok BUMN yang memang bergerak di wilayah komersial, Bank Mandiri, kemudian PT PAL, kemudian Krakatau Steel, dan lain-lain. Semen Indonesia, Pupuk Indonesia. Meskipun memang kalau kita lihat Pupuk Indonesia itu juga menjalankan public service obligation. Nah, bagaimana peran dan kontribusi mereka dalam pandemi COVID-19 ini? Tentu yang pertama adalah mendukung upaya dari pemerintah dalam meringankan beban masyarakat. Tadi saya mencontohkan bagaimana PLN itu juga membantu memberikan keringanan untuk usaha-usaha atau pabrik-pabrik yang memang tidak bisa berjalan akibat adanya pandemi COVID. Kan ada fixed cost, biaya langganan, dan ada variable cost ketika pemakaian itu ditambahkan. Nah, selama ini memang keberatan dari sektor dunia usaha adalah pabriknya tidak beroperasi, tetapi biaya langganannya cukup mahal. Ini yang menambah beban dari sektor dunia usaha. Dan itu alhamdulillah sudah ada skema-skema untuk diringankan. Nah, berikutnya juga tetap
menjalankan fungsi komersial, karena memang BUMN diharapkan tidak merugi ya. Kalau merugi berarti kan ada injeksi, ada dukungan pembiayaan dari pemerintah, dan harusnya APBN itu dialokasikan untuk sektor-sektor yang kembali ke rakyat, tetapi karena ada persoalan misgovernment, kemudian ada misalokasi, ada moral hazard di BUMN, mau tidak mau memang sedikit banyak akan teralokasikan ke penyelamatan BUMN. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, kalau BUMN manajemennya bagus, profesional, tentu akan sangat membantu pemerintah dan negara dan juga masyarakat, karena beban yang harus dialokasikan ke BUMN akan menjadi semakin kecil, dan sehingga bisa dialokasikan ke persoalan-persoalan yang memang menjadi concern dari masyarakat luas. Prof melihat situasi saat ini, apakah Indonesia sudah bisa dikategorikan dalam masuk resesi ekonomi, Prof? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa di kuartal kedua kita tumbuh negatif, dan di kuartal ketiga rasanya semua kalangan sepakat, dan kita sedang menunggu rilis dari BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga yang hampir dipastikan akan negatif. Jadi kalau 2 kuartal berturut-turut kita negatif, kita sudah masuk dalam resesi. Prof, kalau di sektor ketenaga kerjaan sendiri, apakah kartu prakerja itu perannya cukup signifikan sih, Prof, untuk mendukung ketahanan ekonomi pekerja? Ya, tentu kartu prakerja ini kan desain kebijakan yang diperuntukkan dalam kondisi dan situasi non-COVID ya, dalam kondisi normal. Kemudian yang kalau kita lihat saat ini, tentu ini kan hasil modifikasi dari konsep awal kartu prakerja. Tentu kalau ditanya apakah kartu prakerja itu berdampak cukup besar, jadi begini, kartu prakerja kan ada 2 elemen sebenarnya. Satu elemen training, dan satu lagi adalah elemen social safety net. Jadi elemen training ini, kalau misalnya kita terkena PHK, kemudian kita mendaftar dan dirasa patut untuk dibantu, maka kita mendapatkan sekitar 600.000 per bulan selama 4 bulan dalam program kartu prakerja. Tetapi 600.000 itu ada juga stimulus yang diberikan untuk membeli paket-paket pembelajaran di sejumlah platform yang menyediakan paket pembelajaran. Ada surveinya juga gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah akan membantu ketahanan dalam kondisi COVID, tentu dampaknya tidak akan berdampak cukup besar, karena memang kalaupun kalau misalnya mereka yang terkena PHK kemudian mengambil training dan workshop, mendapatkan sertifikatnya mau dikirim kemana, karena dunia usaha juga sedang mengalami kesulitan saat ini. Nah, yang mungkin bisa berdampak adalah social safety net-nya, yaitu transfer yang diberikan sebagai sebagai sebuah insentif karena peserta kartu prakerja sudah menyelesaikan sejumlah training workshop online yang dipersyaratkan. Yang dicoba ya, Prof ya, tentunya juga di berbagai belahan dunia juga sama juga. Kalau dari kacamata Prof sendiri sih, kapan sih pemulihan ekonomi nasional ini akan dimulai, Prof? Ya, tentu pemulihan ekonomi nasional kapan dimulai, saat ini juga sedang dimulai pemulihan ekonomi nasional ketika pemerintah mengalokasikan anggaran dan disetujui oleh DPR. Itu program pemulihan ekonomi nasional. Itu kenapa judulnya adalah anggaran PEN, pemulihan ekonomi nasional, karena memang sudah dijalankan pemulihan ekonomi nasional. Hanya saja memang pertanyaannya, kalau tidak dilakukan sekarang, tentu pertumbuhan ekonomi kita akan negatif lebih dalam ya. Jadi anggaran yang dialokasikan pemerintah saat ini untuk mencegah kejatuhan pertumbuhan ekonomi kita agar tidak negatif
atau minus lebih dalam lagi dari apa yang kita sudah catatkan, baik di kuartal kedua maupun kuartal ketiga. Nah, kalau misalnya kondisi normal, tentu semuanya harapan kita adalah ketika vaksin sudah ditemukan, bisa diproduksi dan bisa disuntikkan, maka aktivitas perekonomian akan bisa pulih kembali. Orang bisa lebih percaya diri datang ke kantor, datang ke pabrik, orang bisa lebih percaya diri ke pasar, kemudian ke mall, ke supermarket untuk membeli kebutuhan, gitu ya. Kemudian datang ke bioskop, ke rekreasi, pariwisata, ke Bali, ke Danau Toba, ke Gunung Bromo, gitu ya. Karena sudah kebal, karena sudah disuntik oleh vaksin COVID-19. Nah, ketika kondisi itu terjadi, tentu kondisi normal ekonomi kita akan bisa pelan-pelan mulai hidup dan mulai bergairah lagi. Pelan-pelan mulai bergairah lagi. Nah, kalau proyeksi Prof sendiri situasi ekonomi 2021 itu sektor-sektor apa sih yang cepat bangkitnya dan mengapa, Prof? Dan sektor apa yang membutuhkan waktu lama juga untuk bangkit? Ya, sektor yang tentu sekarang dulu ya 2020. Kalau 2020 sektor yang tetap berkinerja positif tentu sektor telekomunikasi, sektor yang memberikan layanan telepon, kemudian data. Ini adalah sektor yang tetap bisa tumbuh positif karena semua orang menggunakan layanan data dan juga perangkat ICT. Kemudian kalau saya perhatikan juga elektronik dan gadget itu juga bisa tumbuh positif, sementara sektor-sektor lain seperti katakanlah transportasi, baik transportasi udara, transportasi darat, transportasi laut, itu pasti akan mengalami kesulitan yang cukup berat. Sektor pariwisata juga mengalami tantangan di tahun 2020 karena ya orang takut bepergian, orang takut untuk membeli tiket, orang takut naik pesawat. Pun kalau ada yang naik pesawat, pun kalau ada yang bepergian, itu kalau memang dalam kondisi yang sangat urgent. Kemudian juga sektor luxury, kemudian sektor yang media, hiburan, tentu ini juga mengalami pukulan yang cukup berat. Otomotif juga mengalami pukulan di tahun 2020. Data dari Kaikindo juga menunjukkan bahwa penjualan kendaraan roda 4 maupun roda 2 itu terkontraksi cukup dalam dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, bagaimana tahun 2021? Tentu sektor-sektor yang relatif bisa tetap tumbuh positif, ya sektor telekomunikasi, kemudian sektor elektronik, sektor properti tentu harapan kita juga bisa tumbuh positif nanti di tahun 2021. Sementara kalau asumsinya vaksin itu bisa kita suntikan di kuartal pertama 2021, tentu kita bisa berharap sektor otomotif itu bisa tumbuh positif, kemudian sektor tekstil juga bisa tumbuh positif, leisure industri juga bisa tumbuh positif, pariwisata juga harapan kita bisa tumbuh positif. Termasuk juga sektor media. Prof, kalau keunggulan di Indonesia sendiri itu apa sih, Prof, dibanding dengan ASEAN untuk pemulihan ekonomi? Kalau menurut Prof sendiri? Ya, pertama tentu kalau kita bandingkan dengan Singapura, dengan Filipina dan Thailand, termasuk Malaysia juga, tentu ketergantungan kita terhadap ekspor tidak sebesar mereka ya. Jadi ketika sebelum adanya COVID juga ekonomi global terdampak akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan kalau kita lihat bagaimana kinerja ekonomi Singapura, ekonomi Thailand, ekonomi Filipina, ekonomi Malaysia, mereka terpukul cukup dalam. Tidak di Indonesia karena kita mengandalkan kontribusi terbesar adalah konsumsi domestik.
Dan konsumsi domestik adalah sektor UMKM. Jadi kita memiliki jumlah sektor UMKM dalam jumlah yang sangat besar, meskipun di satu sisi itu positif, tapi di sisi lain juga memberikan tantangan dan persoalan bagi ekonomi nasional kita, karena mayoritas sektor UMKM kita itu adalah ultra mikro, mikro, dan kecil, yang legalitasnya itu belum ada, kemungkinan besar juga NPWP-nya juga belum ada, sehingga membesarnya kelompok sektor informal ini membuat kemampuan negara untuk mendapatkan pendapatan dari sektor perpajakan juga semakin terbatas. Jadi kalau ditanya keunggulan kita dari sisi struktur ekonomi, tentu kita memiliki konsumsi domestik yang jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan negara lain. Selain itu juga kita lebih punya natural resources yang melimpah ya, baik dari sisi kekayaan alam dari mineral tambang, perkebunan, kemudian laut dalam, kemudian kerang-kerangan, rumput laut, oil and gas, ini juga menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi nasional. Yang ketiga tentu manpower ya. Kita memiliki tenaga kerja muda dalam jumlah cukup besar, dan saya rasa ekonomi negara manapun itu pasti membutuhkan tenaga kerja untuk bisa menggerakkan ekonominya. Apa great reset atau tata ulang apa sih Pros yang harus dilakukan di sektor ekonomi, di bisnis kita agar lebih tahan terhadap krisis pandemik? Menurut saya sih pemanfaatan dan penggunaan ICT dan teknologi ya, terutama teknologi digital, itu yang harus menjadi prioritas dan menjadi fokus bagi sektor dunia usaha di tanah air. Karena kalau pandemi COVID-19 ini kan kembali lagi dua hal yang terdampak adalah people mobilization dan juga people gathering. Sektor-sektor yang selama ini tidak melibatkan people mobilization dan people gathering masih bisa tumbuh positif. Misalnya katakanlah internet banking. Internet banking, kita bisa tetap melakukan transaksi, kita bisa melakukan pembayaran, kita bisa tetap melakukan cicilan, tanpa harus datang ke bank misalnya, tanpa harus datang ke teller. Saya rasa pola-pola seperti ini yang harus diperbanyak. Kemudian kita bisa tetap rapat dengan menggunakan platform Zoom. Ini juga bisa menjadi salah satu opsi bagaimana digital teknologi itu bisa memfasilitasi aktivitas ekonomi. Selain itu juga tentu otomatisasi pabrik, mekanisasi sektor-sektor industri kita juga perlu menjadi salah satu fokus. Meskipun memang untuk yang hal ini kita harus lebih berhati-hati karena Indonesia menurut saya itu masih membutuhkan sektor apa yang disebut sebagai super labor intensive industry. Bukan hanya labor intensive industry, tapi super labor intensive industry. Industri padat karya untuk bisa menyerap kira-kira 3 juta angkatan kerja tiap tahun yang masuk ke sektor pasar kerja. Tapi apakah vaksin dan imunisasi massal itu sangat krusial, Prof, untuk pemulihan ekonomi nasional? Oh iya, tanpa vaksin dan imunisasi massal, orang masih takut untuk melakukan aktivitas ekonomi. Orang takut untuk keluar rumah, orang takut datang ke kantor, orang takut datang ke pabrik, orang takut untuk berbelanja, orang takut untuk bepergian. Jadi menurut saya itu adalah syarat yang mutlak yang harus ada. Tanpa itu susah ekonomi bisa bergerak. Kalau menurut Prof sendiri, organisasi atau kelembagaan apa sih yang krusial dibangun untuk mengantisipasi krisis serupa di masa depan? Terus politik anggarannya seperti apa? Apakah model-model bantuan langsung tunai ini masih efektif, Prof? Di negara lain, Amerika juga memberikan bantuan langsung tunai juga, Singapura juga memberikan bantuan langsung tunai. Jadi kalau ditanya apakah pola-pola bantuan langsung tunai ini masih efektif, jawaban saya iya. Karena bantuan langsung tunai ini langsung diterima oleh masyarakat yang mengalami kesulitan, dan
bisa langsung dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi dan juga memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kalau secara personal sendiri, Prof, pandemik ini dampaknya ke Prof sendiri bagaimana nih, Prof? Dan apakah ada pola hidup selama hampir 7 bulan ya, Prof? Ya tentu rutinitas pasti berubah ya. Yang jelas kita keluar rumah ketika memang mendesak untuk harus dilakukan. Kebetulan saya juga masih punya anak kecil yang harus beli Pampers, beli susu gitu ya, kebutuhan pokok lainnya. Ya memang kalau tidak bisa kita tunda, ya harus tetap menggunakan masker, kemudian jaga jarak, kemudian mencari tempat-tempat berbelanja yang menghindari kerumunan orang gitu ya. Protokol kesehatan tetap harus juga kita hormati. Kalau menurut Prof sendiri dampaknya terhadap generasi muda, milenial dan Gen Z, mahasiswa Prof sendiri nih, pandemik ini apa sih Prof yang yang memberikan perubahan kepada mereka, Prof? Yang jelas sih Jadi belajar akan mahasiswa. berubah ya. Kalau di perguruan tinggi ya mereka nggak akan datang ke kampus karena kampusnya tutup gitu kan. Belajar melalui daring, belajar melalui online, kemandirian mahasiswa generasi milenial itu saat ini sedang dipuji, kejujurannya juga, integritasnya juga, gitu ya, mengerjakan tugas, partisipasi dalam mengikuti perkuliahan, kemudian kemandirian juga harus diasah, karena kan semuanya sendiri sekarang kan. Kalau mungkin masih di kampus bisa datang, mungkin kita bisa bertanya kepada teman, sambil di kantin kita bisa diskusi terkait dengan soal yang diberikan oleh dosen. Tapi sekarang ini kan, pun kalau bisa kita telepon-teleponan dengan teman, tapi kan saya rasa tidak 100% itu bisa dijelaskan via telepon maupun via chat ya, baik di WhatsApp group atau fasilitas lainnya. Itu yang dirindukan ya Prof ya, dari mahasiswa sendiri dan dosen berkumpul dan bertemu dengan mahasiswa juga, bercerita ya Prof. Iya. Prof, terakhir nih Prof, kalau harus mendeskripsikan 5 kata dampak pandemi terhadap Indonesia sendiri, apa nih Prof? Dan harapannya di tahun 2021 Prof. Ya, yang pertama tentu COVID-19 ini permasalahan serius ya di public health yang harus kita sikapi secara serius juga. Jadi saya rasa ini bukan hal bercandaan, ini bukan hoax, karena mungkin ada beberapa kalangan yang menganggap ini masih guyonan, masih lelucon gitu ya. Benar tidak virus COVID-19 ini? Gitu ya. Saya pastikan bahwa virus COVID-19 ini benar-benar ada dan menjadi persoalan serius bersama kita. Yang kedua, tentu bagaimana kita meresponsnya, tentu jangan panik, tetapi juga harus tetap waspada. Karena kalau panik itu bisa mengganggu stabilitas kolektif, bisa merusak tatanan, tetapi kalau tidak waspada justru akan menyepelekan dan kita juga akan menjadi pihak yang rentan untuk bisa terpapar COVID-19. Yang ketiga tentu kita harus tetap produktif dengan segala keterbatasan kita, tetap berkarya dengan apa yang bisa kita lakukan, kemudian tetap bisa menghasilkan sesuatu yang nilainya positif baik bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Yang keempat, tentu kita harus menghindari berita hoax, berita yang tidak benar gitu ya, terkait dengan COVID-19 ini. Kalau kita terima berita di grup WA dari teman, kita harus cek dan cross-check lagi. Yang kelima, tentu tidak kalah pentingnya adalah protokol kesehatan. Itu harus tetap kita jaga, kita hindari,
agar kita tidak tertular dan sekaligus tidak menulari orang lain. Saya rasa kalau 5 hal itu bisa kita lakukan, insya Allah kita bisa melalui kondisi sulit di tengah-tengah pandemi COVID ini, dan insya Allah juga kita semua, keluarga kita, bisa terlindungi dari COVID-19, dan tentu ekonomi kita pulihnya akan bisa jadi lebih cepat lagi.